TV Madrasah Jawa Tengah yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan sebuah informasi terkait dengan calon kepolisian RI Komjen Listio Sigit Prabowo, di mana beliau mengungkapkan keinginannya untuk mengedepankan penegakan hukum berbasis elektronik di bidang lalu lintas lewat modernisasi Electronic Traffic Law Enforcement atau yang disingkat dengan ETLE. Bapak Sigit mengatakan tujuannya adalah menghindari penyalahgunaan wewenang anggota kepolisian lalu lintas yang bertugas di lapangan saat melakukan penilangan. Menurut dia, interaksi antara polisi lalu lintas atau polantas dan masyarakat dalam pemberian hukuman tilang kerap menimbulkan penyimpangan. Saya sepakat itu, Pak. Yang kami hindarkan adalah interaksi anggota dengan masyarakat yang menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan, kata Sigit dalam uji kepatutan dan kelayakan di Komisi 3 DPR pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2001. Lebih jauh, ia ingin nantinya polantas yang bertugas di jalan harus fokus menjalankan tugas mengatur lalu lintas. Sementara itu, penilangan tetap ada, tetapi dilakukan secara otomasi melalui ETLE. Sigit merujuk pada penegakan hukum lalu lintas di luar negeri yang menerapkan sistem elektronik. Dan ini negara kita harus mengejar ketertinggalan tersebut. Pelanggaran jelas, hukumannya jelas, dan peran polisi seperti apa? Ujar Sigit. Tidak ada ruang untuk titip sidang, karena itu yang paling berbahaya. Jadi ya kalau salah proses, bagaimana? Kata dia. Sigit mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memodernisasi sistem tilang ini. Karena ini akan berlaku secara nasional. ETLE sebetulnya bukan program baru. Sistem ini mulai diterapkan di sejumlah daerah sebagaimana di ibu kota Jakarta ini sudah berjalan. Karena itu penting modernisasi sistem tilang dengan bekerja sama dengan Pemda. Jadi tidak hanya polisi, tetapi kerjasama dengan Pemda kalau perlu. Sehingga kita bisa meniru apa yang ada di luar negeri, kata dia. Dalam penerapan ETLE, sejumlah kamera pengawas dipasang di sudut-sudut jalan. Kamera pengawas akan merekam pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi, baik itu motor maupun mobil. Selanjutnya, petugas akan melakukan verifikasi pelanggaran dari rekaman tersebut dan mengirimkan surat konfirmasi kepada pengendara apabila terjadi pelanggaran. Ada waktu 7 hari bagi pengendara untuk menyampaikan klarifikasi secara online melalui situs atau web atau aplikasi juga. Jadi situs web atau aplikasi yang nantinya dipilih oleh kepolisian. Sesudah klarifikasi, pelanggar mendapat surat tilang sebagai bukti pelanggaran serta kode virtual account sebagai kode pembayaran melalui bank. Pembayaran bisa dilakukan lewat bank atau pelanggar mengikuti sidang sesuai jadwal yang telah ditentukan tentunya. Setelah Komjen Sigit Prabowo mengikuti rangkaian fit and proper test dan semua presentasi diterima oleh Komisi 3, maka sebagaimana disampaikan oleh Herman bahwa atas persetujuan tersebut Komisi 3 akan segera bersurat kepada pimpinan DPR untuk mengadakan rapat paripurna pengesahan Kapolri terpilih. Sahabat madrasah, selanjutnya diterapkan dalam rapat paripurna terdekat dan akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ujar beliau. Uji kepatutan dan kelayakan terhadap Sigit yang diselenggarakan hari ini berlangsung sekitar 4 jam. Sigit memaparkan visi dan misinya sebagai calon Kapolri tunggal yang diajukan oleh Presiden kepada DPR. Keputusan itu diambil setelah Komisi 3 mendalami paparan Sigit dan melakukan rapat pleno. Sebagaimana dilansir oleh detik.com, Detik News pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 jam 3 sore, dalam rapat pleno DPR RI menyetujui Komjen Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Idham Aziz. Persetujuan itu diambil dalam rapat paripurna secara aklamasi. Rapat paripurna pengambilan keputusan Komjen Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri digelar di gedung
Nusantara 2, Komplek MPR DPR Senayan Jakarta pada hari Kamis tanggal 21 tahun 2001 dan rapat dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani. Persetujuan Komjen Sigit menjadi Kapolri diawali dengan pembacaan hasil fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi 3 DPR. Berdasarkan hasil fit and proper test, Komisi 3 menyetujui Komjen Sigit menjadi Kapolri secara aklamasi. Komisi 3 menyadari dan mengakui bahwa kecakapan, integritas, dan kompetensi calon Kapolri merupakan persyaratan mutlak untuk menjadi Kapolri. Atas dasar itu, Komisi 3 DPR RI menyetujui untuk mengangkat calon Kapolri yang diusulkan oleh Presiden RI, kata Wakil Ketua 3, Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Syahrani dalam rapat. Setelah itu, Puan mengambil alih rapat paripurna. Dia menanyakan kepada seluruh anggota DPR yang hadir, apakah fit and proper test yang dilakukan Komisi 3 dapat disetujui? Apakah laporan Komisi 3 DPR RI atas uji kelayakan terhadap calon Kapolri tersebut dapat disetujui? Kata Puan. Setuju, dok, ujar anggota Dewan. Rapat juga dihadiri oleh Komjen Listio Sigit Prabowo yang beliau duduk di balkon undangan. Sejumlah petinggi Mabes Polri turut hadir mendampingi Komjen Listio Sigit Prabowo. Seperti diketahui, Komjen Listio Sigit Prabowo telah menjalani fit and proper test atau uji kepatutan di Komisi 3. Seluruh fraksi di Komisi 3 menyatakan setuju Komjen Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Idham Aziz. Sahabat madrasah, sebetulnya penekanan yang diberikan oleh Bapak Listio Sigit Prabowo bukan hanya melakukan penggantian fungsi Polantas dengan Etle, tetapi juga beliau menyatakan bahwa beberapa hal yang menjadi penting untuk dikedepankan pada saat nanti Polri dipimpin oleh beliau, diantaranya adalah beliau akan tegas terhadap narkoba. Beliau menyatakan bahwa tidak ada ruang sedikit pun di negara ini untuk mereka yang mengedar narkoba. Demikian juga terkait dengan teroris, juga akan betul-betul ini akan betul-betul komit, dan beliau juga berjanji akan membuktikan dari seluruh apa yang disampaikan di dalam presentasinya kepada Komisi 3 DPR RI. Sahabat madrasah, kita hanya menyaksikan, kita mengikuti, dan selanjutnya adalah kita akan menunggu apakah Komjen Listio Sigit Prabowo bisa membuktikan apa yang disampaikan, apa yang dijanjikan, dan apa yang ditargetkan, ataukah justru sebaliknya. Kita sebagai masyarakat tentunya memiliki harapan akan ada perbaikan Polri ke depan, sehingga Polri akan lebih baik citranya di dalam pandangan masyarakat sipil, dan tentunya kita berharap dengan adanya kepemimpinan yang baru ini ada perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Mungkin polisi citranya akan terangkat, kemudian keberpihakannya kepada masyarakat ini juga ada. Meskipun beliau sekali lagi adalah tidak dari kalangan muslim, tetapi ini sekali lagi menunjukkan komitmen Bapak Joko Widodo adalah memang berkomitmen untuk mengedepankan profesionalitas, dan tidak satu-satunya unsur sara atau ideologis ini menjadi terpenting, tetapi justru karena kita ini adalah negara Pancasila dan ini Bapak Presiden sudah mengawali dengan komitmen tersebut, semoga Bapak Sigit bisa mengambil kepercayaan ini dengan baik, sehingga nanti sampai selesai purna jabatan itu bisa mendapatkan apresiasi dari seluruh masyarakat Indonesia. Selamat bertugas Bapak Komjen Listio Sigit Prabowo. Semoga amanah yang Anda emban ini nanti akan terbawa dengan baik sampai akhir masa jabatan. Bravo, semangat untuk Polri, dan salam madrasah, madrasah hebat bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.